Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur bila kita panjatkan kepada Robi, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di pembahasan materi dasar rekayasa perangkat lunak. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan ke-9 ini kita sudah membahas beberapa materi yang memang setidaknya mendukung dari sisi dasar pemahaman Anda di bidang rekayasa perangkat lunak. Di pertemuan 9 atau di chapter 8 ini kita akan membahas tentang desain engineering, atau kita diterjemahkan menjadi rekayasa desain ini. Sebelum membahas poin-poin tentang di materi pertemuan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan kenapa harus kita belajar desain, karena memang desain itu merupakan hal yang penting dalam mengembangkan atau membuat sebuah software. Jadi tanpa desain yang baik, software itu tidak akan bisa berjalan dengan baik juga. Tanpa desain yang berkualitas, software tidak bisa berjalan dengan kualitas yang baik juga. Karena perlu sebuah konsep yang matang, di mana contoh aja Facebook itu mengalami beberapa banyak perubahan, dari kenapa harus pemilihan warna biru, tombol kenapa harus home seperti itu, sharing seperti itu, penempatan profil dan sebagainya. Itu memang berdasarkan kebutuhan perubahan, disesuaikan dengan kebutuhan user maunya seperti apa dan enak tampilannya seperti apa. Memang dari awal ketika berdiri si Facebook itu memang mengalami banyak perubahan dari sisi desain ini. Nah, ini perlu kenapa kita harus belajar desain ini. Di desain engineering ini ada 4 bahasan. Poin pentingnya itu tentang pengenalan sendiri, terus ada desain kualitas, ada desain konsep, dan model desain. Ini di introduction ada 5 notable design quote nih. Yang pertama ada dari Douglas Martin tentang pertanyaan tentang apakah diperlukan atau desain yang cukup terjangkau. Intinya, desain tidak bisa dihindari. Alternatif untuk desain yang baik adalah desain yang buruk, bukan tidak ada desain sama sekali. Terus Anda dapat menggunakan penghapus di meja gambar atau palu di lokasi konstruksi. Itu dari Frank Lloyd Wright. Terus ada dari Paul Rand, the public is more familiar with bad design than good design. It is in effect conditioned to prefer bad design because that is what life with. The new design become threatening, the old reassuring. Terus dari Douglas Adam, ini common mistake that people make when trying to design something completely foolproof was to underestimate the ingenuity of complete fool. Dan terakhir dari Leonardo da Vinci, ini seorang pelukis terkenal nih, karya banyak di bidang seni. Dia menjelaskan, ini terakhir ada di pernyataan kutip materi ini ada, every now and then go away, have a little relaxation, or when you come back to your work, your judgment will be sure. Go some distance away, because then the work of your smaller and more if it can be taken it and glance, and a lack of harmony proportion is more readily seen. Nah, ini pernyataan dari beberapa pakar yang berbagai bidang, baik di seni, ya di bidang teknisnya, di bidang apa dan lain-lain. Ini mereka menjelaskan bahwa desain itu memang adalah hal yang penting, di mana terkadang ketika kita memerlukan sebuah desain yang tepat, kita harus dimulai dengan desain yang buruk terlebih dahulu. Bahkan ketika kita membuat sebuah ini, maka kita perlu sebuah alat yang memang untuk memperbaiki alat yang memang sebelumnya tidak istilahnya, memang tadi kan ada istilah palu, penghapus meja. Berarti ketika menggambar sesuatu, ya kita harus tetap juga ada sebuah alat untuk memperbaikinya, karena memang kita tidak bisa membuat sebuah baik itu alat atau desain atau apapun, sebuah benda itu langsung sempurna. Makanya harus ada beberapa proses perbaikan terlebih dahulu. Nah, ini tujuan desain. Desain adalah di mana kebutuhan pelanggan, kebutuhan bisnis, dan pertimbangan teknis semua datang bersama-sama dalam perumusan produk atau sistem. Model desain menyediakan detail tentang struktur data, perangkat lunak, arsitektur antarmuka, dan komponen. Model desain dapat dinilai untuk kualitas dan ditingkatkan sebelum kode yang dihasilkan dan tes dilakukan. 1. Apakah desain mengandung kesalahan, inkonsistensi, atau kelalaian? 2. Apakah ada alternatif desain yang lebih baik? Dan 3. Bisa desain diimplementasikan dalam batasan jadwal dan biaya yang telah ditetapkan. Jadi itu desainnya memang tujuannya ya tetap
Gimana kebutuhan tadi pelanggan, bisnisnya juga, pertimbangan teknis, semua ini bersama-sama dalam perumusan sebuah sistem. Jadi ketika Anda mendesain sebuah produk, ya tujuannya produk ini buat apa si pelanggannya nanti, dan bisnisnya ini memang harus tepat mengenai sasaran. Ketika Anda bikin software yang saya mau bikin software untuk membantu kebutuhan sekolah, berarti ya kita harus membuat desain yang untuk sekolah itu seperti apa cocoknya. Karena memang tidak bisa kita bikin sebuah software desain sekolah menggunakan desain untuk contoh perdagangan misalnya, karena berbeda itu dari sisi tujuan si tampilannya udah sangat berbeda. Terus ini ada poin lagi di mana seorang desainer harus berlatih, diversifikasi, dibedakan, dan konvergensi dipusatkan. Perancang memilih dari komponen desain, solusi komponen, dan pengetahuan yang tersedia melalui katalog, buku pelajaran, dan pengalaman. Perancang kemudian memilih unsur-unsur dari koleksi ini yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh persyaratan teknik dan analisis pemodelan. Konvergensi terjadi sebagai alternatif dipertimbangkan ditolak sampai satu konfigurasi tertentu komponen yang dipilih. Nah, ini poin yang memang sangat penting bagi rekan-rekan kita semua, di mana seorang desain ini harus mampu membedakan dan mampu melakukan konvergensi, ya, pemilihan, di mana ketika kita membuat sebuah desain ini, kita harus mampu mempertimbangkan, ini cocok, ini ditolak, atau ini nanti sesuai atau tidaknya. Ya, kita harus bisa menentukan mana yang baik untuk tadi tujuan awal si desain itu dibuat. Software desain adalah sebuah proses iteratif, proses yang berulang, di mana kebutuhan diterjemahkan ke dalam blueprint untuk membangun perangkat lunak. Desain dimulai pada tingkat abstraksinya seperti apa, si software itu bisa melakukan apa. Nah, terus yang dapat langsung diterusi kembali data fungsional dan persyaratan perilaku. Sebagai desain interaksi terjadi, perbaikan berikutnya mengarah ke desain representasi pada tingkat yang jauh lebih rendah dari abstraksinya. Ini ada penjelasan analisis model, naik desain model, atau lebih dari desain model. Analisis model itu ada yang diagram 4, itu ada yang 4 diagram, kan ada scenario based element, itu dari use case diagram, activity, swimlane. Ada flow oriented element, data flow diagram, control flow diagram, processing naratif, class based element, class diagram, analysis package, QRC model, collaboration diagram, behavioral element, state diagram, sequence, starter session diagram, kan ini STS struktur. Nah, ini kalau di desain model itu ada segitiga. Ini komponen level desain paling atas, ada interface desain, ada architectural desain, ada data class desain. Semua ini saling terhubung. Kalau di analisis model diagram apa, di sini ada disebut, ada masuk ke diagram mana, itu tergantung kebutuhan nanti. Nah, ini setiap elemen dari model analisis menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat 4 model desain. Pertama, ada desain data class, mengubah kelas analisis ke dalam kelas desain bersama dengan struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Jadi desain data atau kelas ini mengubah dari analisis ke dalam kelas desain bersama dengan struktur datanya. Ada yang kedua, ada desain arsitektur, mendefinisikan hubungan antara elemen struktural utama dari perangkat lunak, gaya arsitektur, pola desain, membantu mencapai persyaratan yang ditetapkan untuk sistem. Desain antarmuka menjelaskan bagaimana software berkomunikasi dengan sistem yang beroperasi dengan itu dan dengan manusia yang menggunakannya, dengan user yang menggunakannya. Desain tingkat komponen mengubah elemen struktural dari arsitektur perangkat lunak menjadi deskripsi prosedur dari komponen software. Nah, ini karena memang desain itu bukan menggambar sebuah warna tampilan seperti, tapi ada berbagai macam di dalamnya yang memang harus Anda perhatikan, di mana beberapa poin ini saling berkaitan sehingga nanti kan menghasilkan sebuah desain perangkat lunak yang memang sesuai kebutuhan. Nah, ini di penjelasan lebih detailnya, di komponen level desain itu ada yang disebut dengan class based model, ada flow oriented model, ada behavioral model. Di enterprise design ada scenario based model, ada flow oriented model, ada behavioral model. Di arsitektur desain ada class based model, ada flow oriented model. Di data class design ada class based model, ada behavioral model. Ini
nyambung dengan yang analisis model. Nah, ini panduan mengatur desain perangkat lunak. 1. Periksa model domain informasi dan desain struktur data yang sesuai untuk objek data dan atribut mereka. 2. Menggunakan model analisis, pilih gaya arsitektur dan pola desain yang sesuai untuk perangkat lunak. Jadi itu silahkan pilih gayanya, silahkan. Yang ketiga, partisi model analisis ke dalam subsistem desain dan mengalokasikan subsistem ini ke dalam arsitektur. A. Desain antarmuka subsistem. B. Mengalokasikan kelas analisis atau fungsi masing-masing subsistem. Create satu set kelas desain atau komponen. Menerjemahkan setiap analisis deskripsi kelas ke kelas desain. B. Periksa setiap kelas desain terhadap kriteria desain, mempertimbangkan masalah warisan. C. Menentukan metode yang terkait dengan masing-masing kelas desain. D. Mengevaluasi dan memilih pola desain untuk kelas desain atau subsistem ini. Ini pengenalan mengatur desainnya, yaitu perhatikan model domainnya, gunakan model analisisnya, goyangnya mau seperti apa, partisi model analisis ke dalam subsistem desain, dan terakhir ada create satu kelas desain atau komponen. Lanjutannya, desain antarmuka diperlukan dengan sistem eksternal atau perangkat. 6. Desain antarmuka pengguna. 7. Melakukan desain komponen tingkat A. Tentukan semua algoritma pada tingkat relatif lebih rendah abstraksi. B. Perbaiki antarmuka masing-masing komponen. C. Tentukan struktur data komponen tingkat. D. Tinjau masing-masing komponen dan perbaiki semua kesalahan yang ditemukan. 8. Mengembangkan physical deployment model. Tampilkan tata letak fisik dari sistem, mengungkapkan komponen yang akan berlokasi di mana dalam lingkungan komputasi fisik. Nah, itu di pembahasan pengenalan ya. Sekarang ada di quality design nih. Desain quality. Quality role itu aturannya seperti ini. Pentingnya desain adalah kualitas. Desain adalah tempat di mana kualitas dibina. Menyediakan representasi perangkat lunak yang dapat dinilai untuk kualitas. Akurat menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi produk jadi atau sistem perangkat lunak. Berfungsi sebagai dasar untuk semua kegiatan rekayasa perangkat lunak yang berikutnya. Tanpa desain, kita beresiko membangun sebuah sistem yang tidak stabil, yang akan gagal jika perubahan kajian yang dibuat, mungkin sulit untuk menguji. 3. Tidak dapat dinilai untuk kualitas kemudian dalam proses perangkat lunak saat waktunya singkat dan sebagian besar anggaran yang telah dikeluarkan. Kualitas desain yang dinilai melalui serangkaian tinjauan teknis formal. Nah, ini role sebuah desain kualitasnya seperti apa nih. Jadi memang iya, desain itu adalah hal yang memang hal yang memiliki quality, di mana ketika kita membuat desain sebuah perangkat lunak ini harus menggambarkan quality perangkat lunak seperti ini nantinya kan. Jadi dari sebuah desain software itu bisa kelihatan dari tampilan aja, ini berarti softwarenya menarik nih. Kalau biasa aja kayak gitu kan. Nah, ini goals of a good design. Desain harus mengimplementasikan semua persyaratan eksplisit yang terkandung dalam model analisis. Hal ini juga harus mengakomodasi semua kebutuhan implisit yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi, ya desain ini harus bisa menerapkan semua persyaratan dari luar. Implisit juga yang dari dalam yang diinginkan oleh pelanggan. Selain, pelanggan butuh gini, dari sisi di luar kebutuhan pelanggan itu memang kita harus bisa mengakomodasinya. Desain harus menjadi panduan yang dapat dibaca dan dimengerti bagi mereka yang menghasilkan kode dan bagi mereka yang menguji dan mendukung perangkat lunak. Desain harus menyediakan gambaran yang lengkap dari perangkat lunak menangani data fungsional dan domain perilaku dari perspektif implementasi. Nah, ini memang sebuah tujuan dari sebuah desain yang bagus itu ya memang harus memenuhi poin-poin ini. Writing a clever piece of code that works is one thing. Design something that can support a long-lasting business is quite another. Menulis kode pintar ini dalam sebuah pekerjaan merupakan hal yang satu baikan. Mendesain sesuatu dapat mendukung panjang kebertahanan sebuah bisnis dengan bisnis yang lainnya, itu pasti kan. Ini ada penjelasan dari pakar juga.
Saya lupa lagi menyebutkannya dari siapa ini. Terus pedoman desain kualitas. Sebuah desain harus menampilkan arsitektur yang A. telah dibuat dengan menggunakan gaya arsitektur dikenali atau pola. B. terdiri dari komponen yang menunjukkan karakteristik desain yang baik. C. dapat diimplementasikan dalam bentuk yang evolusioner sehingga memfasilitasi implementasi dan pengujian. Poin kedua, ini sebuah desain harus modular, yaitu perangkat lunak harus secara logis dipartisi menjadi beberapa elemen subsistem. 3. Sebuah desain harus berisi representasi yang berbeda dari data, arsitektur, antarmuka, dan komponen. Sebuah desain harus menuju struktur data yang sesuai untuk kelas yang akan diimplementasi dan digambar dari pola yang dikenal. Nah, ini poin-poin ini yang harus kita pahami bahwa pedoman dalam mendesain kualitas itu seperti apa. Ini 4 poin ini yang harus kita pahami kenapa sih harus berkualitas si desain itu. Terus tambahan lagi, sebuah desain harus menuju komponen yang menunjukkan karakteristik fungsional independen. Nah, desain itu harus punya fungsional yang independen. 6. Sebuah desain harus menuju antarmuka yang mengurangi kompleksitas hubungan antara komponen dan dengan lingkungan eksternal. Sebuah desain harus diturunkan menggunakan metode yang berulang, yang diatur oleh informasi yang diperoleh selama analisis persyaratan perangkat lunak. Sebuah desain harus direpresentasikan menggunakan notasi yang secara efektif mengkomunikasikan maknanya. Jadi ada sebuah notasi yang dimana ini maknanya jelas apa sih itu. Desain konsep, abstraksi, prosedural abstraksi, urutan instruksi yang memiliki fungsi tertentu dan terbatas. Data abstraction, sekumpulan data yang menggambarkan objek data, itu abstraksi. Arsitektur, struktur keseluruhan dari sebuah perangkat lunak dan cara-cara di mana struktur ini memberikan integritas keaslian konseptual untuk sistem. Terdiri dari komponen, konektor, dan hubungan antar mereka. Pattern, sebuah struktur desain yang memecahkan masalah desain tertentu dalam konteks tertentu. Ini memberikan gambaran yang memungkinkan desainer untuk menentukan apakah pola yang berlaku, apakah pola dapat digunakan kembali, dan apakah pola dapat berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan pola serupa. Ini 3 konsep: abstraksi, abstraction, pattern. Ada lagi lanjutannya, ada modularity, secara terpisah dengan nama dan alamat komponen, yaitu modul yang terintegrasi untuk memenuhi persyaratan, membagi dan menaklukkan prinsip, membuat perangkat tentang intelektual dikelola sehingga dapat memahami jalur kontrol tentang referensi, jumlah variabel, dan kompleksitas keseluruhan. Information hiding, perancangan modul hingga algoritma dan data lokal yang terkandung di dalamnya tidak dapat diakses oleh modul lain. Hal ini memaksa kendala akses ke kedua prosedural, yaitu pelaksanaan, detail, dan struktur data lokal. Functional independent, modul yang memiliki single-minded fungsi dan penolakan terhadap interaksi yang berlebihan dengan modul lain. High cohesion, modul hanya melakukan satu tugas. Low coupling, modul memiliki jumlah terendah dari koneksi yang diperlukan dengan modul lain. Desain konsep tadi ada abstraction, ada arsitektur, ada pattern, ada modularity, ada information hiding, ada functional independent. Ini ada lagi stepwise refinement, pengembangan program dengan tingkat sukses yang memperbaiki detail prosedur, melengkapi abstraksi yang memungkinkan seorang desainer untuk menentukan prosedur dan data dan belum menekan tingkat rendah rincian. Refactoring, sebuah teknik reorganisasi yang menyederhanakan desain atau struktur kode internal dari komponen tanpa mengubah fungsi atau perilaku eksternal. Menghapus redundansi, unsur-unsur yang tidak terpakai, desain algoritma yang tidak efisien atau tidak perlu, konstruksi yang buruk atau tidak pantas, struktur data atau kegagalan data lainnya. Desain classes, memurnikan kelas analisis dengan memberikan detail desain yang akan memungkinkan kelas yang akan dilaksanakan. Membuat set baru kelas desain kelas yang mengimplementasikan infrastruktur perangkat untuk mendukung solusi bisnis. Nah, ini poin-poin yang memang dari abstraksi, arsitektur, pattern, modularity, information hiding, functional dependency, stepwise refinement, refactoring, design class. Ini konsep ini yang harus kita gunakan dalam membuat desain. Type of design class, user interface classes, mendefinisikan semua abstraksi yang diperlukan untuk interaksi manusia komputer, biasanya melalui metafora objek dunia nyata. Ini menggambarkan sebuah ini bentuknya seperti apa di dunia real world-nya seperti apa nih.
user interface kelas. Tampilan untuk si user ini gambarannya seperti apa nih kan. Kedua ada business domain class. Diperbaiki dari kelas analisis, mengidentifikasi atribut dan jasa metode yang diperlukan untuk mengimplementasikan beberapa elemen dari domain bisnis nih. Domain bisnisnya apa nih si software ini, kita buat apa nih tujuannya. Nah ini dari sisi domain bisnis apa kelas ini. Ini proses classes mengimplementasikan abstraksi bisnis yang diperlukan untuk sepenuhnya mengolah kelas atau domain bisnis. Ada persistent class mewakili menyimpan data, misalnya database yang akan bertahan melampaui pelaksanaan perangkat lunak. Sistem classes menerapkan manajemen perangkat lunak dan fungsi kontrol yang memungkinkan sistem untuk beroperasi dan berkomunikasi dalam lingkungan komputasi dan dunia luar. Characteristics of well-formed design class: complete and sufficient, berisi enkapsulasi lengkap semua atribut dan metode yang ada untuk kelas. Hanya berisi metode-metode yang cukup untuk mencapai maksud dari kelas. Primitiveness, setiap metode kelas berfokus pada pencapai satu layanan yang untuk kelas. High cohesion, kelas ini memiliki kecil, berfokus set tanggung jawab dan sehingga immediately berlaku atribut dan metode untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Low coupling, kolaborasi dari kelas dengan kelas lainnya disimpan ke minimum yang dapat diterima. Setiap kelas harus memiliki pengetahuan yang terbatas dari kelas-kelas lain dalam subsistem lainnya. Di desain modern ini kan ada komponen level, interface design, arsitektur desain, ada data class design. Dari dimensi of design model, paling tinggi itu ada analisis, dia menuju ke desain. Ini di low itu ada data class elemen, ada arsitektural elemen, ada interface elemen, ada komponen level, ada deployment level elemen. Ini proses dimensi ini sebagai progresnya. Analisis model ini di tatanan paling tinggi kan kita membuat kelas diagram, analisis pakai CSC model, collaboration diagram, data flow, control flow diagram, processing naratif. Terus ini di level low-nya ada arsitektur elemen, ada desain kelas, realisasi, subsistem, collaboration diagram. Di paling rendah lagi ada desain kelas, realisasi, subsistem, collaboration diagram. Terus di interface elemen paling tinggi itu di analisis ada use case, stack, use case diagram, activity diagram, swim lane, collaboration diagram, state diagram, sequence diagram. Di low-nya ada technical interface design, navigation design, GUI design, ini di interface element. Ketampilan graphical user interface-nya. Analysis model ada kelas diagram, analysis package, CRC model. Nah, ini di komponen levelnya dan kawan-kawan ada data flow, control flow, processing narrative, state diagram, sequence. Terus di level yang paling lagi ada komponen diagram, design class, activity diagram, sequence diagram. Terus di deployment level, deploy ini level yang paling yang paling teknis biasanya. Itu ada requirement concern, interoperability, target, dan konfigurasi. Terus desain kelas, realisasi, subsystem, collaboration diagram, komponen diagram, desain kelas, activity, dan sequence, ada deployment diagram. Nah, ini karena di deployment diagram kan Anda udah mendeploy si software yang nanti dibuat itu kemana. Itu biasanya kalau nanti belajar UML ada di slide UML, tinggal dibaca aja. Ini model desain dapat di dalam dua dimensi yang berbeda, horizontal dan vertikal. Horizontal, dimensi proses menunjukkan evolusi bagian dari model desain sebagai setiap tugas desain dieksekusi. Yang di vertikal, ini dimensi abstraksi merupakan tingkat detail karena setiap elemen model analisis ditransformasikan ke dalam model desain dan kemudian diperhalus. Elemen model desain menggunakan banyak diagram UML yang sama digunakan dalam model analisis. Diagram yang dipersempurnakan dan diuraikan sebagai bagian dari desain. Lebih detail diimplementasikan khusus disediakan. Penekanan ditempatkan pada arsitektur, struktur, dan gaya antarmuka antar komponen dan dunia luar. Terakhir ada komponen yang berada dalam arsitektur. Elemen model desain tidak selalu dikembangkan secara berurutan. Desain arsitektur awal menetapkan tahap. Hal ini diikuti oleh desain antarmuka dan desain tingkat komponen yang sering terjadi secara paralel. Model desain memiliki elemen berikut: data class desain, arsitektural desain, interface desain, dan komponen level desain. Unsur kelima yang mengikuti semua yang lain adalah deployment level desain. Elemen model desain nih, di data class desain membuat model data dan objek yang direpresentasikan pada tingkat tinggi abstraksi. Di arsitektural, menggambar tata letak keseluruhan dari perangkat lunak. Di interface design, menceritakan bagaimana informasi yang mengalir masuk dan keluar dari sistem.
Dan bagaimana hal itu dikomunikasikan antara komponen-komponen didefinisikan sebagai bagian dari arsitektur, termasuk antar muka pengguna, antar muka eksternal, antar muka internal. Komponen level desain elemen menjelaskan detail internal masing-masing komponen perangkat lunak dengan cara definisi struktur data, algoritma, dan spesifikasi antar muka. Deployment level desain elemen menunjukkan bagaimana fungsi perangkat lunak dan subsistem akan dialokasikan dalam lingkungan komputasi fisik yang akan mendukung perangkat lunak. Ini deployment kan. Pattern based software design. Nah, ini pattern ini sebuah metode, ada design pattern namanya kan ini. Jadi ketika membangun sebuah software itu ya bagusnya memang kita memahami yang namanya ini design pattern. Jadi di pattern ini kita bisa membuat sebuah software yang memang berdasarkan sisi algoritmanya seperti apa, sisi desainnya menyesuaikan dari algoritma itu bisa sesuai. Ini di pattern ini ada penjelasan perkembangan disiplin ilmu teknik memanfaatkan ribuan pola desain untuk hal-hal seperti bangunan, jalan raya, sirkuit listrik, pabrik-pabrik, sistem senjata, kendaraan, dan komputer. Desain pattern ini juga melayani tujuan dalam rekayasa perangkat lunak. Ada architectural pattern menunjukkan struktur keseluruhan perangkat lunak, menunjukkan hubungan antara subsistem dan komponen software. Tentukan aturan untuk menentukan hubungan antara unsur-unsur perangkat lunak. Desain pattern ini menangani elemen tertentu dari desain seperti agregasi komponen untuk memecahkan berupa masalah desain, hubungan antar komponen, dan atau mekanisme untuk mempengaruhi komunikasi antar komponen. Terdiri dari penciptaan struktur dan perilaku pola. Coding pattern jelaskan pola bahasa tertentu yang menerapkan unsur algoritmik atau struktur data komponen, protokol interface tertentu atau mekanisme untuk komunikasi antar komponen. Jadi si pattern base ini memang kalau di dunia pemrograman ini sangat penting kita pahami, karena Anda tadi sebelum kita membuat sebuah perangkat lunak itu kan ada proses analisis dan sebagainya. Nah, ketika ada pemahaman antara si analis dengan si programmer itu yang biasanya yang nyambung, nah itu idealnya memang si analis dan si programmer itu memahami yang namanya desain pattern ini, karena kan pola pengembangan atau pola pembuatan sebuah perangkat lunak ini sekarang menjadi sebuah hal yang memang terkadang kita bisa mengalami perubahan secara cepat. Nah, ini di pattern kita bisa membuat sebuah desain software yang memang pola-polanya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan algoritmanya. Nah, nanti saya akan melampirkan beberapa contoh desain pattern seperti apa nih, karena memang Anda juga nanti bisa di lapangan bisa paham bahwa pattern itu digunakan untuk hal ini dan manfaatnya seperti apa. Nah, ini. Nah, mungkin penjelasan video dari saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa melalui via WhatsApp atau di e-learning, nggak usah sungkan. Kalau ada kesempatan menjawab, saya akan jawab di waktu yang tepat. Kalau agak terlambat ya mohon maaf gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Maaf apabila dalam penyampaian terlalu cepat, karena memang kita juga sama-sama masih belajar lah, karena untuk ilmu komputer itu memang perubahannya sangat cepat. Saya bilang kenapa ya, saya belajar RPL tahun 2000 berapa, itu 2007, hampir udah 10 tahun lebih. Di zaman kuliah di S2 juga ada, tapi kan sekarang udah banyak metode baru yang memang berbeda dengan di zaman yang sebelumnya. Nah, itu kan mungkin pola penyampaian saya menggunakan pola yang di zaman lama, tapi untuk pengembangan sistem yang sekarang itu menggunakan pola yang bersifat baru gitu. Nah, itu mohon maaf sekali lagi, atau penyampaiannya agak mungkin terlalu cepat atau sedikit berbeda dengan yang ya di tren zaman sekarang, karena saya juga menjelaskan pemahaman dari yang saya pahami di zaman dulu dan pemahaman yang saya baca atau pola-pola yang saya temukan di zaman sekarang ini. Ya, akhir kata terima kasih bagi yang sudah mau like dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu minggu depan lebih topik video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.